Oke, luar biasa. Selamat sore teman-teman semuanya. Seperti biasa kita ketemu di rubrik kita Tanya Dong Dok. Wow ya, ini episode kesekian kalinya bersama saya, Sheila Good ya. Dan pastinya biasanya bersama partner saya ada Nessa Gozal. Dan luar biasa di sebelah saya sudah hadir spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Ada Dokter Sahat Siagian, MSI Med SPOG. Waduh, selamat sore Dok. Selamat siang. Sehat selalu Dok ya? Sehat. Wah, Ya. ini yang mau saya bahas juga nanti ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Yang pastinya ya, silakan langsung aja di-follow ya. Untuk Instagram kita di @rs.logerjo. Jangan lupa untuk DM juga. Tanya apa aja, langsung dijawab sama admin nanti ya. Dan juga jangan lupa @tribunjateng dan pastinya like, comment, and subscribe di YouTube kita di SMC RS Logerjo dan juga Tribun Jateng ya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar tema kita hari ini Dok, ERAX. Wah, ERAX ya. Mungkin barangkali teman-teman yang ada di rumah pemirsa juga belum begitu familiar ya dan dengan kata-kata ERAX ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kalau lokasi klinisnya bisa di Klinik Kandungan lantai 5 ya Dok, ya benar Dok ya? Yeah. Ya sekali lagi Dokter Sahat Siagian ya di Klinik Kandungan lantai 5. Jadwalnya dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 dan juga 9.15 sampai dengan jam 12 siang. Dan di hari Rabu itu pada pukul 5 sore sampai dengan jam 8 malam ya. Oke, kita langsung masuk aja Dok ke tema kita ERAX ya. Aduh. Sebenarnya dimaksud dengan ERAX itu apa sih Dok? Ya. ERAX adalah kependekan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Oke. Jadi artinya suatu teknik operasi sesar yang dikembangkan untuk mempercepat perawatan dan mempercepat penyembuhan serta pemulihan pasien pasca operasi. Oke, berarti itu sebuah metode ya Dok ya? Betul. Oke, kalau disuruh ngulangi saya nggak bisa tadi ya kepanjangannya ya, panjang soalnya. Jadi Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Gitulah pokoknya. Ya, jadi disingkat menjadi ERAX. Oke. Gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan ERAX seperti itu Dok ya tadi ya. Pemulihan ya dengan cepat ya. Betul. Untuk ibu-ibu yang mungkin memilih sesar ya seperti itu ya. Dan mungkin seperti apa sih Dok biasanya metode yang digunakan dalam ERAX ini Dok? Ya, jadi metode yang dipakai di ERAX itu ada tiga fase, yaitu fase preoperatif, jadi sebelum operasi Mas Sheila. Terus satu lagi intraoperatif, jadi selama operasi. Selama operasi berlangsung. Kemudian postoperatif, setelah operasi. Oh, pasca operasi, oke. Nah, masing-masing itu ada beberapa step-step yang harus kita kerjakan. Contoh misalnya pada preoperatif, untuk pasien ini, pasien yang akan dilakukan ERAX, tidak perlu puasa terlalu lama, Mas Sheila. Oke, tidak perlu puasa terlalu lama. Yang biasanya 6 jam. 6 jam disuruh berpuasa ya? Nggak makan, nggak minum. Nah, ini sangat nggak nyaman bagi pasien. Nah, tapi pada ERAX ini justru pasien-pasien itu diberikan minuman berkalori 2 jam sebelum operasi. 2 jam sebelum operasi Betul. diberikan minuman berkalori. Betul. Minuman berkalori bisa madu, bisa sari kurma, bisa susu atau teh manis. Jadi lebih enak kan ya? Lebih enak. Jadi pasien itu tidak merasa kelaparan, tidak hipoglikemi, gula darahnya tetap bagus. Pada waktu operasi dia nyaman. Gitu. Nggak kembung, nggak sakit mah gitu. Oke, itu dari yang preoperatif. Operatif Betul. ya? Nah, kemudian yang intraoperatif, pada waktu kita operasi, kita memakai pisau yang ukurannya kecil. Dan pisau ini langsung memotong kulit sampai ke fascia. Fascia itu adalah setelah lemak. Setelah lemak itu fascia. Dan perdarahannya otomatis lebih minimalis. Gitu. Nah, berikutnya pada waktu kita lakukan tindakan operasi, tidak ada yang namanya memotong otot. Yang biasanya digunakan dalam sesar memotong otot ya? Biasanya kita buka ototnya. Dan pada waktu operasi pun perdarahan itu kan minimalis. Tapi jika ada perdarahan itu kita bersihkan karena kita pakai
alat-alat yang bagus, ada alat penghenti perdarahan, otomatis perlengketan juga lebih minimalis. Itu yang intraoperatif. Oh, berarti dari alat pun istilahnya kalau bahasa equipment-nya pun iya, beda. Berbeda ya, betul. Dari sesar biasa ya. Iya. Nah, setelah kita tutup, benangnya pun kita tekniknya beda. Jadi otot tidak dijahit. Otot tidak dijahit, biar dia nanti menyatu sendiri. Tetapi untuk fascia itu yang biasanya untuk teknik operasi sesar biasa kan kita jahitnya nyambung. Ini satu-satu jahitnya. Jadi pasien itu kalau melakukan gerakan pasca operasi dia nggak ngerasa kayak ketarik-tarik atau sakit perutnya. Betul banget. Gitu. Dulu juga istri saya kan sesar dok ya. Betul. Batuk aja kan sakit banget dok ya. Betul. Kayak ketarik ya. Kalau RX dia justru minimalis banget. Dan sorry dok, mungkin kalau di RX itu juga ada bekas nggak sih dok kalau kayak gitu? Nah, kalau keloid pun nanti pasca operasinya pun akan dikasih obat untuk menyamarkan keloidnya. Jadi bisa halus ya, betul. Buat pemirsa di rumah ya, pas banget ya. Pilih jalan RX ya. Iya, biar nanti kan ngeliat istrinya kan mulus gitu kan lebih enak. Betul. Ya kan? Nanti keloidnya banyak gitu kan, apalagi yang jahitannya tuh obras gitu bingungnya. Betul. Oke. Terus gimana dok? Nah, setelah itu pasca operasinya 2 jam pasca operasi pasien sudah boleh duduk. Oke, 2 jam pasca operasi pasien sudah boleh duduk. Kemudian 6 jam pasca operasi kateter kita lepas. Kateter itu selang kencingnya dilepas sehingga pasien bisa menyusui bayinya, bisa jalan ke kamar mandi. 10 jam pasca lepas kateter dia bisa makan minum biasa beraktivitas. Sehingga sebelum 24 jam pasien tuh bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Sesimpel itu dok. Simple banget. Mungkin kalau RX itu kita tahu baru diperkenalkan di tahun berapa sih dok? Sebenarnya sejak 1917. Sudah lama. Ya? Nah, cuma karena itu dari luar ya, dari Denmark awalnya. Nah, itu berkembangnya setelah era sekarang ini. Gitu. Mengalami perkembangan baru sekarang ini. Betul. Ya dok ya. Berarti kalau kita bilang manfaat dari RX itu banyak banget nih. Baik. Salah satunya tadi juga membantu proses penyembuhan. Yang tadinya biasanya ibu-ibu disuruh berpuasa 6 jam dulu, Betul. ini malah dikasih minum. Betul. Jadi ada rasa lapar tidak iya, ada. rasa lapar juga. Oke, Betul. luar biasa. Dok, nanti kita bakal balik lagi ya. Baik. Wah, teman-teman, pokoknya tetap di rubrik kita, tanya dong dok. Masih di rubrik kita, tanya dong dok, luar biasa ya. Saya keenakan ya, ngobrol sama Dr. Sahat Syagian, luar biasa ya, tentang manfaat dari RX tadi ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya, dan sebenarnya ini sudah ditemukan dari tahun 1917. Betul. Dari Denmark. Betul. Dan dikembangkan saat ini ya dok ya. Betul. Dan berarti kalau kita bilang perbedaan antara RX dan sesar biasa itu apa dok? Ya. Seperti saya bilang yang intraoperatif, yang mulai dari preoperatif, intraoperatif, postoperatif, yang biasa, yang konvensional itu harus puasa dulu sebelum operasi, 6 jam. Dulu ya. Jadi nggak makan, nggak minum, pasien merasakan lapar, terus apalagi kalau punya penyakit asam lambung, nah semakin tambah perih. Ditambah dengan kecemasan yang tinggi karena mau menghadapin sesar, dia cemas, asam lambungnya, betul, jadi tekanan juga kan. Nah terus yang ini, yang intraoperatifnya, otot biasanya kan kita jahit yang konvensional, itu bikin sakit. Karena kalau setiap kita gerak, berarti kan otot perut ikut jadi berkontraksi. Nah itu rasanya seperti ketarik-tarik. Nah kalau yang konvensional, jahitannya kita harus jahit rapet. Kalau ini hanya jahitan satu-satu. Jadi sangat-sangat benar-benar selektif, minimalis. Luka operasi pun tidak lebar. Jadi luka operasi yang lebar justru menimbulkan rasa sakit di kulit yang berlebihan. Karena pasien-pasien pasca operasi pun mengalami nyeri karena kontraksi rahim. Nah ini ketambahan lagi dengan luka operasi yang terlalu lebar. Itu menyebabkan timbulnya rasa nyeri yang berlebihan. Nah terus pasca operasi kadang-kadang pasien harus disuruh nggak boleh makan minum sebelum kentut. Nah, sebelum kentut dulu ya? Harus kentut dulu, kadang-kadang harus kentut dulu baru boleh makan minum. Itu yang konvensional. Repot banget ya, itu gimana ya? Ya. Jadi ibu, Padahal ibunya sudah puasa sebelum operasi.
kemudian harus puasa lagi, harus nunggu kentut. Iya. Semakin kembung, semakin ASI-nya nggak produksi, karena kan kalau untuk menyusui kan harus makan ibunya kan. Nah, terus pasang kateter juga nggak nyaman, karena kan kateter dipasang selama 24 jam yang konvensional. Nah, terus pasien hanya bisa miring-miring kiri. Betul loh. Jadi nggak bisa yang aktif. Jadi ibunya juga masih mengalami kesakitan sehingga dia nggak bisa menyusui atau ngurus anaknya secara maksimal. Nah, kalau dengan adanya ERAX ini, mobilisasinya lebih cepat. Lebih cepat. Lebih Makanya cepat. saya sering melihat ya di di platform sosial media, dok ya. Baru melahirkan tokan, dok. Betul. Udah joget-joget. Mungkin ini pakai metode ERAX juga ya. Mungkin. Ya? Kok bisa gitu bareng anaknya joget-joget gitu kan? Mungkin mereka menggunakan metode ERAX ini ya. Jadi mungkin pertanyaannya kapan sih, dok sebaiknya mungkin ibu hamil itu memutuskan untuk menggunakan metode ERAX ini? Ya. Jadi ibu-ibu hamil, terutama ibu-ibu yang pertama yang nggak tahan sakit ya. Oke, yang nggak tahan sakit. Nggak tahan sakit. Gitu, dok, betul. Ya? Pertama nggak tahan sakit itu bisa pakai ERAX ya, karena proses penyembuhannya cepat. Yang kedua, ibu-ibu hamil yang nggak kepingin lama-lama di rumah sakit. Oke. Karena anaknya yang sebelumnya sudah nunggu di rumah. Betul. Kan? Jadi kan apalagi di era pandemi ini ya, kan nggak boleh besuk. Ada ketakutan juga ya. Ada ketakutan, ya. takutnya lama-lama tinggal di rumah sakit, malah kena infeksi dan sebagainya kan. Jadi kepengen cepat pulang, gitu. Kemudian cost benefitnya juga karena stay di rumah sakitnya lebih singkat, otomatis dia akan lebih low cost-nya. Gitu. Low cost juga ya. Betul. Jadi ini menjadi pilihan banget ya buat ibu-ibu dan pemirsa yang menyaksikan kita kali ini ya. Mungkin bapak suami bisa mengarahkan ya untuk istrinya, mungkin yang udah 7 bulan 8 bulan diarahkan untuk menggunakan metode ERAX ya, bersama Cagian ini ya. Dan juga dok, mungkin apakah semua dokter kandungan ini sudah menggunakan metode ini kan, dok? Belum semua. Oke. Ada beberapa yang masih mengikuti metode sesar secara konvensional gitu. Tapi pelan-pelan akan bergeser nanti ke ERAX ya? gitu. Tapi memang sangat dibutuhkan sebenarnya untuk Betul. ERAX ini ya. Betul. Oke, dan luar biasa ya. Nanti kita balik lagi bersama Dr. Cagian, dan pastinya jangan lupa buat teman-teman semuanya ya. Untuk Dr. Cagian ya, ini kliniknya ada di lantai 5 ya, dok ya, benar ya. Sekali lagi di hari Senin sampai dengan Jumat. Jadwal praktek itu jam 8 sampai jam 9. Ya, jam 9.15 sampai dengan jam 12, dan juga hari Rabu itu pukul 17 sampai dengan 20 ya. Nanti kita balik lagi ya, pasti tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Rubrik kita Tanya Dong Dok, masih bersama Dr. Cagian, MSI Med SPLG, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Luar biasa, dok ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya pemirsa yang menyaksikan channel YouTube kita, untuk reservasi call center bisa di 024 864 6603 kali. Sekali lagi di 024 864 6603 kali ya. Dan luar biasa, tadi saya udah nanyain sejarahnya ERAX ya, perbedaan antara ERAX dan juga sesar ya, seperti itu. Dan ternyata setelah ERAX ini 2 jam langsung si ibu sudah bisa duduk. Betul. Ya, 6 jam sudah bisa beraktivitas ya, dan sangat dianjurkan mungkin untuk teman-teman yang di era pandemi ini, dok ya, banyak parno gitu ya, lama-lama di rumah sakit dan sebagainya. Dan mungkin ada nggak sih pantangan dari pasca ERAX ini, dok? Sebenarnya kalau pantangan itu nggak ada. Nggak ada. Justru pasien-pasien pasca ERAX itu dimotivasi untuk mobilisasi aktif. Oh, malah disuruh, gerak, tokan gitu ya. Makanya kita kolaborasi ya antara dokter kandungan, anestesi, keperawatan, sama dokter anak. Dokter anak memotivasi untuk menyusui, segera menyusui. Dari bidang keperawatan juga membantu ibu ini untuk mobilisasi. Anestesi memberikan obat-obat analgesi yang bagus. Jadi artinya kita punya tim untuk memotivasi ibu ini untuk mobilisasi. Dan pasien-pasien yang pasca operasi dilarang meminum obat-obatan di luar dari rumah sakit. Ya? Betul. Ada beberapa obat-obatan yang mungkin kita harus informasikan ke pemirsa. Contohnya misalnya Piahong.
pernah dengar ya, Piaohong atau Pinohong, ya, obat-obat yang fungsinya berfungsi untuk mengeringkan luka. mempercepat Ya, betul. itu malah kontraindikasi untuk pasien-pasien pasca operasi. Karena pertama menghambat ASI, ya. Kadang-kadang nggak cocok dengan obat-obatan yang diberikan oleh rumah sakit. Gitu. Jadi lebih bagus pakai obat-obatan yang dari rumah sakit. Berarti Gitu. benar-benar jangan improve juga ya. Betul. Memang harus betul-betul karena metode RX ini juga harus mengikuti anjuran dari dokter ya. Karena ini Betul. juga kolaborasi dari banyak dokter juga Betul. ya. Sinergi dari banyak dokter ya. Mungkin ada nggak sih dok kondisi di mana seseorang itu nggak bisa atau tidak disarankan untuk menggunakan metode RX ini? Nah, karena ini kondisi yang program atau teknik operasi yang lebih bagus daripada operasi yang konvensional, tidak ada. Oh nggak ada dok ya? Jadi semua pasien yang akan operasi ya ERAX ya, itu istilahnya tidak ada kontraindikasi untuk pasien-pasien dengan hamil kondisi tertentu, tidak ada. Misalnya dengan pasien kencing manis, nggak ada masalah. Pasien dengan hipertiroid atau jantung dan sebagainya pun nggak ada masalah. Justru kita meminimalisasi infeksi, meminimalisasi perdarahan, demikian. Jadi intinya ERAX aman untuk pasien-pasien dalam kondisi apapun. Dalam kondisi gitu. apapun ya, walaupun untuk anak pertama, Iya, gitu kan. nggak Kadang-kadang masalah. Anak pertama ada ketakutan dok ya, Betul. dari orang tua dok ini gimana dok, ntar RX ini bagus gak atau seperti Iya. apa bedanya? Nah, di channel kita kali ini ya, di tema kita kali ini kita menjelaskan dengan detail sekali ya tadi ya. Betul. Perbedaan antara RX dan juga sesar biasa ya. Betul. Karena, wow, jauh sekali ya dengan equipment dan alat-alat yang juga sangat-sangat memadai ya. Dok, mungkin pertanyaan terakhir dok, mungkin seperti apakah perawatan yang harus dilakukan di rumah pasca menggunakan metode RX ini dok? Ya, perawatannya juga lebih simpel. 1 hari sebelum pasien pulang, ya, itu kita ganti balut, kita ganti plester lukanya yang anti air. Oke. Nah, plester anti air ini bisa tahan untuk selama 1 minggu dan tidak perlu diganti selama di rumah. Tidak perlu Nah. diganti sama di rumah dok ya? Nanti ada obat-obatan yang diberikan, antibiotik, obat penghilang nyeri. Nah, dan ada beberapa kita punya konsultan gizi yang memberi nutrisi untuk membantu proses penyembuhan lukanya. Nah, satu lagi yang tadi keloid tadi yang bekas luka operasinya pun nanti akan kita kasih anti keloid. Oke. Karena keloid juga sering menimbulkan rasa nggak nyaman ya, karena selain gatel, karena bekas juga kadang-kadang menimbulkan rasa yang nggak nyaman. Nggak nyaman. Selain secara estetik juga nggak Iya, nggak bagus. pede dong, Betul. ya. Oke. Jadi perawatannya lebih simpel. Jadi Perawatan sangat ya? simpel. Oke, luar biasa ya untuk RX yang kita bahas bersama Dr. Sasha Gian. Kali ini luar biasa, thank you banget dok ya. Sama-sama, Ini Mbak menjadi Sela. info yang menarik buat kita dan teman-teman pokoknya jangan lupa untuk share ya. Linknya di share aja nggak apa-apa nih ya. Di YouTube kita jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe di SMC RS Tuagerjo dan juga Tribun Jateng ya. Dan juga Instagram kita jangan lupa di follow juga di @rs.tuagerjo. Sekali lagi saya mau ngasih tahu kalau klinik kandungan itu di lantai 5 ya untuk Betul. Dr. Sasha Gian. Dan monggo teman-teman semuanya, pemirsa semuanya bisa berkonsultasi mulai dari sekarang. Silakan menghubungi call center kita di 024 86 466 03 kali. Sekali lagi 024 86 466 03 kali. Dan jadwal dokter sekali lagi saya ulangi ya dok ya, dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 9, jam 9.15 sampai dengan jam 12 siang. Dan di hari Rabu itu pukul 5 sore sampai dengan 8 malam. Thank you banget dokter Sahat. Sama-sama, Sehat Mas selalu, Sela. dokter ya. Sama-sama. Semoga tema kita kali ini bisa menginspirasi untuk keluarga muda yang ada di luar sana Amin, ya. iya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantangin terus ya di channel kita, di rubrik kita Tanya Dong Dok.